6. Nah, nanti masing-masing anak setelah menuliskan dikumpulkan ke depan, kemudian akan kita baca satu persatu. Kemudian setelah dibaca satu persatu akan kita sepakati. Kesepakatan dari peraturan kelas kalian itu nanti kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan kita terapkan setiap hari di kelas kita. Jadi yang kita yakini bahwa keyakinan kelas itu baik untuk kita terapkan di kelas kita. Bisa dipahami? Sekarang saya bagikan. Tidak bisa dikasih nama. Silakan dikumpulkan peraturan kelasnya dan peraturan kelas yang kalian inginkan untuk kelas kita, guru akan membantu membacakan satu persatu. Kemudian nanti kita akan sepakati, kita buat keyakinan kelas. Yang pertama, tidak boleh mencolek dinding, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi tidak boleh mencolek dinding, membuang sampah sembarangan, artinya harus menjaga. Nah, meliputi semua itu meliputi menjaga kebersihan. Kita buat ya keyakinan kelasnya. Yang pertama, ini sudah menjadi satu menjaga kebersihan. Jadi nanti yang hubungannya dengan tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencolek, tidak boleh mengotori itu jadi satu dengan ini. Kemudian ada lagi mendengarkan guru saat mengulang mengajar, misalnya membuang sampah di tempatnya. Ini membuang sampah di tempatnya sudah masuk menjaga kebersihan. Kalau mendengarkan guru saat mengulang, apa kira-kira? Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya saya warahmatullahi ucapkan terima wabarakatuh. kasih kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru di Kecamatan Melara yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung berpartisipasi dalam webinar budaya positif yang saya adakan ini. Jadi sehubungan dengan adanya tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 4 sekaligus dalam bentuk pembahasan kepada rekan-rekan guru tentang membangun budaya positif menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid serta mewujudkan profil belajar Pancasila, maka saya mengajak Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan guru semuanya untuk mengikuti webinar ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu guru, apakah presentasi dari saya dapat terlihat di monitor Bapak Ibu guru semuanya? Maaf, apakah sudah dapat terlihat pada monitor Ibu semua? Baik. Bapak Ibu guru semuanya, tujuan dari webinar ini yaitu diantaranya memahami adanya konsep disiplin positif yang dihubungkan dengan modifikasi perilaku manusia. Kemudian memahami pentingnya keyakinan kelas sebagai fondasi dan tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik di kelas atau di sekolah. Kemudian tujuan berikutnya yaitu memahami kebutuhan dasar manusia atau murid. Kemudian memahami 5 posisi konflik dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer. Kemudian yang tujuan terakhir yaitu memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Untuk pokok bahasan pada webinar ini yaitu pertama perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan lima kontrol serta yang terakhir tentang segi restitusi. Sebelum masuk kepada pokok bahasan, saya mengingatkan atau saya mau memberikan bahwa dalam Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa
guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi dalam hakikatnya kewajibannya seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani ini hanya dapat menanam padi. Padi itu sebagai nah, seorang petani atau pendidik ini hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi tersebut dengan cara memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut, dan lainnya. Nah, di sini berarti seorang guru tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap siswa, namun guru hanya bertugas sebagai seseorang yang menuntut kodrat dasar siswa. Jadi siswa sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu guru, untuk membangun adanya budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-muridnya juga mampu berpikir, bertindak dengan dan menciptakan adanya merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satunya ini adalah dengan strategi yang disebut dengan bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Pada paparan dari Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau kontrol teori, ini meluruskan adanya beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun sebenarnya tampak kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal itu dikarenakan murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi di mana kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat melemahkan karakter. Di sini berarti bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Kadangkala sulit memang bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian ilusi kontrol yang ketiga, ini bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi kontrol yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal sesuatu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikut ini adalah perubahan paradigma dari stimulus kontrol, dari ilusi kontrol yang dianggap benar akan tetapi sebenarnya tidak tepat. Ini akan berubah menjadi namanya teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang pada stimulus respon yang sebelumnya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sebenarnya pada teori kontrol, kita tidak bisa melakukan itu, tetapi kita bisa berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus kontrol, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan.
Tapi pada teori kontrol ini, padahal semua perilaku yang dilakukan oleh semua manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kemudian ada lagi orang lain itu bisa mengontrol kita. Padahal pada kenyataannya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian ada namanya pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Adalah pada kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu Guru, bagaimana cara membuat murid itu bisa disiplin? Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Nah, Bapak Ibu Guru, kebanyakan guru ini sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru ini juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak itu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana jika dengan Bapak Ibu Guru semuanya? Bapak Ibu Guru, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang ini akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin ini juga sering sekali dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Jadi antara disiplin dengan tata tertib, peraturan, hukuman itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif yang terakhir dan kalau perlu hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu Guru, Ki Hajar Dewantara ini pernah menyatakan pada konsepsi keteladanan sikap merdeka tahun 2013. Jadi ada kutipan bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di situ Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka belajar, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu namanya pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau biasa disebut dengan motivasi eksternal, karena asalnya dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin yaitu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu itu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka ini pada nilai-nilai kebajikan universal.
sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Apakah kita sudah melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Diane Gosson ini dalam bukunya Restructuring School Discipline ini menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku, itu ada motivasi-motivasinya. Nah, Gosson ini menyimpulkan ada 3 cara, ada 3 motivasi menurut dia. Yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka ini sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ya jika saya melakukannya? Mereka juga melakukan sesuatu ini untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau mungkin imbalan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukan ini? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai adalah mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat mereka menjadi seseorang yang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya ini bersifat internal. Sedangkan yang dua tadi, motivasi teratas tadi, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu Guru, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid ini memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun untuk mendapatkan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu Guru, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas ini dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif.
perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama dengan warga kelas. Bapak Ibu Guru, kenapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian ada lagi, mengapa ada peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian ada juga mengapa kita harus datang tepat waktu dan pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin jawabannya karena tepat waktu seperti itu. Untuk disiplin, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, disiplin, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi tadi ada peraturan tentang menggunakan helm, itu namanya sebuah peraturan. Alasannya ada peraturan itu untuk keselamatan, untuk kesehatan, itu yang dinamakan dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang kita sepakati bersama secara universal, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi seseorang ini akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu, seperti ini, seperti itu. Nah, berikut ini ada contoh peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini contoh peraturan di kelas. Sebenarnya keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tentang tanggung jawab. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, menghargai orang lain. Begitu juga dengan mungkin dilarang melakukan kekerasan. Itu suatu peraturan, kita dilarang untuk melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang dituju itu adalah untuk keselamatan. Jadi tidak hanya keselamatan terhadap orang lain, tapi juga keselamatan terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada menggunakan masker, kemudian mencuci tangan aturannya. Jadi keyakinan kelas yang dituju itu adalah untuk kesehatan ataupun keselamatan. Dalam membentuk adanya keyakinan kelas, nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Kemudian pernyataan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau tadi dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya bisa saja dibuat secara universal, menghormati orang lain. Itu kalimatnya lebih positif dan juga lebih universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan pada lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mencurahkan pendapat. Kemudian yang terakhir,
dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Guru, semua orang atau mungkin semua murid kita dalam melakukan suatu tindakan itu pasti mempunyai alasan. Berikut ada beberapa tindakan dari Bapak Ibu Guru mungkin yang selama ini dilakukan ketika mendapatkan seorang murid yang melakukan kesalahan atau terlibat dalam suatu konflik permasalahan. Yang pertama, ada suatu kasus di mana menyuruh murid, ini Bapak Ibu Guru menyuruh murid untuk mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Karena anak itu terlambat datang ke sekolah. Nah, ini merupakan suatu hukuman Bapak Ibu Guru. Hukuman bagi seorang anak ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi meminta murid untuk lari mengelilingi lapangan 2 kali karena datang terlambat. Ini juga merupakan suatu hukuman. Nah, ada yang lain meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Kemudian ada lagi meminta murid untuk membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Ini juga merupakan konsekuensi. Bapak Ibu Guru, ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Berikut adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, bisa berhubungan dengan fisik atau membuat sakit hati anak tersebut. Kemudian lebih bersifat memaksa. Kemudian anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Mereka biasanya memiliki perasaan yang marah, rasa bersalah karena dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sebaliknya, ketika konsekuensi, nah konsekuensi ini sesuatu yang harusnya terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Tetapi anak ini akan lebih menghargai adanya disiplin. Kemudian anak juga akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, seharusnya yang kita lakukan ini bukan memberikan hukuman kepada anak maupun konsekuensi kepada anak. Nah, nanti pada akhir webinar ini, Bapak Ibu Guru akan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan seorang pendidik atau guru dalam mengatasi suatu konflik atau permasalahan yang muncul di dalam kelas atau di dalam sekolah. Sebelum ke sana, nah, berikut ada kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia ini pasti memiliki tujuan tertentu. Seperti yang saya sampaikan, ada paradigma perubahan stimulus yang pertama tadi. Jadi seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu juga kita sedang memenuhi satu atau mungkin lebih dari kebutuhan dasar kita. Begitu juga dengan murid kita. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya pasti memiliki tujuan tertentu. Kadang kita saja yang belum mengetahui dari sudut pandang apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan. Nah, kebutuhan dasar tersebut ada dibagi menjadi 5, di mana ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian ada love and belonging, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian ada freedom, yaitu
kebutuhan kebebasan, kemudian ada fun, kebutuhan kesenangan, dan ada power, kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, gitu. Jika kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, kebutuhan ini dan kebutuhan ketiga berikutnya, ini merupakan kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap dapat terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mungkin dengan binatang peliharaannya atau dengan kelompok lain yang mereka tergabung di dalamnya. Kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang ingin mereka capai. Menjadi seseorang yang kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang berikutnya yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang melakukan sesuatu yang baru dan yang menarik. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Berikut ada contoh. Nah, ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan dan senang bernyanyi. Ini ada anak yang mengatakan seperti itu. Kebutuhan dasar tersebut ini merupakan kebutuhan dasar kesenangan, di mana dia itu senang dalam bernyanyi. Mereka mencari kesenangannya sendiri. Kemudian ada lagi, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan dasar anak ini, dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Ini merupakan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian ada lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, mendengarkan guru aja. Kebutuhan dasarnya ini kebutuhan dasar kebebasan. Jadi dia ingin bebas, dia capek belajar yang bosan seperti itu. Dia ingin sesuatu hal yang baru. Kemudian ada, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan dasar penguasaan atau kebutuhan dari pengakuan atas kemampuannya. Bapak Ibu, atas semua yang dilakukan murid kita itu tadi, kita sebagai guru atau pendidik tentunya akan menangani konflik-konflik yang ditimbulkan oleh mereka saat mereka melakukan tindakan-tindakan berupa hal-hal yang mungkin mereka anggap benar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tersebut. Bapak Ibu guru, ini ada dosen, ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid-murid tersebut.
Posisi kontrol tersebut ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai seorang guru, mungkin orang tua atau atasan yang melakukan posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum, ini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini biasanya mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat memiliki sesuatu yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya. Kemudian, kamu selalu salah, seperti itu. Selalu saja, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini guru sebagai posisi kontrol, sebagai posisi penghukum. Kemudian jika posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut ini biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kemudian ada lagi yang, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu beberapa contoh apa yang dikatakan oleh guru ketika menjadi pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, menjadi seorang teman, guru yang berada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, itu lebih mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, apa yang mereka katakan? Biasanya mereka mengatakan, ayolah, bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya. Nah, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor. Nah, memonitor berarti mengawasi. Pada saat itu kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya dari seorang pemantau ini biasanya peraturannya apa? Dan apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, begitu. Yang terakhir ini posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan maka dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas kita apa? Gitu. Apakah kamu meyakininya? Sebenarnya itu.
Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Itu adalah pencapaian sebagai posisi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bila ada seseorang yang berbuat salah atau melakukan suatu permasalahan atau konflik kepada kita, maka ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan kadang akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, sudah, lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah kepada kita, adalah kadang langsung memaafkannya juga, atau membuat mereka merasa tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Nah, berikut adalah yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Di awal tadi sudah saya sampaikan, jika menghadapi suatu permasalahan, cenderung Bapak Ibu guru selama ini yaitu memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, yang pada sebenarnya kedua hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena justru akan membuat seorang anak itu menjadi seorang yang gagal. Nah, inilah restitusi inilah yang nantinya akan menjadi cara untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan dengan hukuman ataupun konsekuensi, tetapi dengan menggunakan restitusi. Bapak Ibu guru, restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi ini merupakan suatu proses yang membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan murid itu untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Berikut ada 9 ciri-ciri restitusi untuk membedakannya dengan program disiplin lainnya, mungkin dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, pada restitusi, ciri yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan.
Kemudian restitusi itu memperbaiki suatu hubungan dan memperkuatnya. Restitusi merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi yang dipaksa itu bukanlah restitusi, melainkan suatu konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita ini akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dengan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang belum terpenuhi. Kemudian perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban, itu menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Kemudian adanya perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, kemudian menunjukkan bahwa kalau kita ini merasa tidak aman. Jadi perasaan bosan menunjukkan adanya kurangnya terpenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang berikutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketujuh, restitusi ini fokus pada karakter anak, jadi karakter seseorang, bukan pada tindakannya, melainkan pada karakternya. Kemudian restitusi ini memberikan restitusi fokus pada solusi. Nah, dalam restitusi ini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian yang terakhir, restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu Guru, setelah kita mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana sih caranya melakukan restitusi itu. Nah, ini Diane Goosen dalam bukunya Restitution atau Restructuring School Discipline 2021 telah merancang sebuah tahapan yang memudahkan untuk para guru maupun orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Nah, tahapan itu disebut dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses tersebut memiliki 3 tahapan, di mana setiap tahapannya ini berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Nah, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, pada teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pada menstabilkan identitas yang dilakukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu kita kaji. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Bisa itu yang dikatakan oleh guru kepada muridnya dalam proses atau tahapan restitusi bersama dengan siswa. Kemudian yang kedua, itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku pasti mempunyai alasan. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa ketika mereka membuat permasalahan itu pasti memiliki alasan. Di sini guru dapat berkata kepada muridnya, kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu semua. Kemudian bisa lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau keyakinan yang sudah terbentuk tadi apa. Teori kontrol yang ada yaitu kita semua memiliki motivasi internal, sehingga kita kembalikan
kepada siswa, guru dapat berkata pada tahapan atau langkah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, begitu. Kemudian, nah ini dalam menstabilkan identitas ini untuk membuat murid ini yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Di sini guru berkata mungkin ada yang berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah, gitu. Kemudian pada memvalidasi tindakan yang salah tadi, guru juga bisa berkata, nah apa sih yang penting bagi kamu? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Gitu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, itu murid melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru dapat berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas kita, atau keyakinan apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas kita buat bersama kemarin. Gitu. Kemudian bisa juga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Gitu. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Selanjutnya untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan, saya persilahkan. Boleh raise hand. Kemudian open mikrofonnya. Saya berikan beberapa waktu sedikit untuk Bapak Ibu guru jika ingin bertanya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin saya simpulkan untuk webinar kali ini. Jadi marilah sebenarnya kita sebagai seorang guru atau pendidik, kita belajar untuk melakukan restitusi jika menghadapi masalah yang terjadi pada kelas kita, pada sekolah kita, dan kita memposisikan diri kita pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi kita ubah paradigma-paradigma yang sudah ada dengan hal-hal yang lebih positif, dengan disiplin positif untuk dapat menciptakan adanya budaya positif pada kelas kita atau pada sekolah kita, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan ini akan berpihak kepada murid, berpihak kepada anak, sehingga mereka belajar di sekolah itu nyaman,
aman dan menyenangkan, dan terbentuklah mereka atau anak-anak yang memiliki karakter lebih kuat, lebih baik, kemudian dapat mewujudkan adanya profil pelajar Pancasila. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya telah mengikuti webinar kali ini. Dan saya akhiri, Bapak Ibu Guru, setelah saya mengucapkan salam dapat meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya.